Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Deborwati Nisi, Wilujeng Eka Safitri, Nasrul Safi, dan Muhammad Misbahul Munir akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan materi kami, yaitu tentang analisis fungsi permintaan. Di sini saya Deborwati Nisi akan mencoba menjelaskan tentang apa itu teori permintaan. Jadi teori permintaan itu terdiri dari pengertian permintaan itu sendiri, jenis-jenis permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, serta fungsi permintaan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu permintaan. Jadi permintaan itu adalah berbagai jenis dan jumlah, baik itu barang atau jasa, yang akan diminta oleh seorang pembeli atau konsumen pada kemungkinan harga dalam periode waktu tertentu. Dalam analisis ilmu ekonomi itu dijelaskan bahwa permintaan barang seorang pembeli atau konsumen itu didasarkan pada tingkat harga, ditentukan atau dipengaruhi oleh tingkat harga suatu barang. Nah, yang sedangkan permintaan itu menurut ahli ilmu ekonom, permintaan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu permintaan fungsional dan non fungsional. Jadi permintaan fungsional itu adalah permintaan yang dilakukan oleh konsumen terhadap barang-barang yang memiliki daya guna atau barang-barang yang memang penting digunakan oleh seorang konsumen. Yang kedua adalah permintaan non fungsional. Jadi permintaan fungsional itu sendiri adalah permintaan yang tidak direncanakan sama sekali oleh konsumen, yang bersifat impulsif, spekulatif, dan mempengaruhi daya guna barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wilujeng. Selanjutnya permintaan. Permintaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama permintaan menurut daya beli dan yang kedua permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Berdasarkan daya belinya, permintaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama permintaan efektif adalah permintaan masyarakat akan suatu barang dan jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli. Yang ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, permintaan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan konsumen yang ada di pasar. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat suatu harga dengan jumlah barang yang diminta, atau sebuah konsep yang akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harganya. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang yang akan diminta meningkat. Oke, masuk materi selanjutnya yaitu pengaruh permintaan ya. Jadi apa saja yang mempengaruhi permintaan? Nah, di sini ada 4. Ada harga komoditas, ada pendapatan konsumen, ada harga barang, ada selera konsumen. Nah, di sini yang dimaksud harga komoditas ini harga sebuah komoditas ya. Jadi ini semakin harga itu tinggi, maka permintaannya semakin rendah. Karena orang itu ingin beli barang itu yang murah-murah ya. Jadi harga komoditas ini berpengaruh dengan permintaan terhadap permintaannya. Semakin harga komoditas itu rendah, maka permintaan juga tinggi. Jadi berbalik arah ya. Jadi begitu harga itu murah, permintaan itu semakin banyak ya. Lalu selanjutnya ada pendapatan konsumen. Ini juga mempengaruhi permintaan karena
konsumen tuh beli barang juga menggunakan uang. Kalau pendapatan mereka berkurang, pastinya juga keinginan untuk beli barang itu juga berkurang. Ataupun sebaliknya, jika pendapatan konsumen itu tinggi, maka permintaan barang itu juga tinggi ya, atau keinginan beli barang juga tinggi. Yang ketiga ada harga barang. Harga barang di sini yang dimaksudlah harga barang-barang ya. Jadi semisal barang A ini lebih mahal dibanding barang B, berarti ini mempengaruhi harga barang B atau mempengaruhi permintaan barang B. Jadi barang B ini lebih murah daripada barang A, otomatis permintaan barang B ini lebih banyak, lebih tinggi. Nah ini, jadi harga barang harian yang lainnya itu lebih mempengaruhi permintaan sebuah barang tersebut. Lalu keempat adalah selera konsumen. Nah, selera konsumen di sini meskipun harga komoditas rendah, pendapatan konsumen tinggi, harga barang ini rendah, tapi konsumen tidak selera, pastinya tidak akan terjadi permintaan. Nah, ini yang menentukan, yaitu selera konsumen. Oke, lanjut jenis-jenis barang yang diminta sesuai pendapatan. Nah, di sini ada barang inferior. Kalau inferior di sini, semakin pendapatan itu tinggi, barang itu semakin rendah permintaannya. Karena memang orang yang kalau pendapatan tinggi pasti pengen itu yang baik lah, yang kualitas baik. Terus yang kedua ada barang esensial. Kalau barang esensial di sini nggak begitu terpengaruh ya terhadap pendapatan atau apa, karena memang esensial ini tiap hari dibutuhkan. Jadi meskipun pendapatan rendah tinggi, ya namanya kebutuhan kan pasti juga ya tetap dibeli ya, permintaannya tetap. Kalau barang normal ini semakin pendapatan itu rendah, pasti permintaan itu tinggi. Jadi normal ya. Jadi kalau barangnya murah itu permintaannya tinggi. Barang mewah. Nah, ini yang keempat, barang mewah. Kalau barang mewah ini jika pendapatannya tinggi, pasti permintaannya tinggi. Jadi karena memang ini dikhususkan untuk yang pendapatan tinggi kan ya, barang mewah ini. Lalu selanjutnya yang mempengaruhi harga barang. Nah, ini ada barang-barang yang mempengaruhi harga barang. Ini ada barang substitusi atau pengganti. Nah, di sini antara semisal contoh ya, barang A dan barang B. Barang B ini ya bisa menggantikan barang A, tapi harganya lebih murah. Nah, ini pasti barang B yang murah ini tadi permintaannya akan lebih tinggi daripada barang A. Ini pengganti. Yang kedua ada barang komplementer atau pelengkap. Nah, di sini barang pelengkap itu melengkapi barang. Semisal barang A melengkapi barang B. Nah, harga barang A ini juga permintaan barang A ini juga dipengaruhi oleh harga barang B karena melengkapi ya. Kayak gitu. Nah, kalau barang, terus yang ketiga ada barang netral. Kalau barang netral ini nggak terpengaruh sama barang-barang yang lain, jadi memang khusus barang sendiri lah intinya, kayak gitu ya. Mungkin itu mengenai pengaruh permintaan ya. Untuk selanjutnya mungkin dijelaskan teman kita ya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang metode penaksiran permintaan. Metode untuk menaksir nilai dari koefisien beta itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu metode yang dilakukan yang melibatkan konsumen secara langsung, seperti contohnya wawancara, survei, pasar simulasi, atau eksperimen pasar. Yang kedua adalah metode tidak langsung, yaitu metode yang dilakukan berdasarkan data-data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan upaya untuk menemukan hubungan-hubungan statistik antara variabel dependen dan variabel independen, teknik korelasi sederhana atau analisis regresi berganda. Contoh dari metode langsung diantaranya adalah interview. Interview yaitu metode langsung estimasi permintaan. Selera dasaran dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pembeli maupun reaksi dari pembeli tersebut
terhadap perubahan dalam harga ataupun determinan lain atas keputusan mereka untuk membeli produk. Jadi interview yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pembeli secara langsung tentang harga ataupun hal-hal lain. Yang kedua tentunya yaitu tentang survei konsumen. Survei konsumen melibatkan sejumlah sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu seperti harga suatu komoditas, pendapatan, harga dari komoditas yang berhubungan pengeluaran seperti pengeluaran iklan, intensif kredit, dan determinan yang lainnya. Yang ketiga tentunya yaitu adalah eksperimen pasar. Terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen pasar, diantaranya yaitu dengan beberapa karakteristik sosial ekonomi yang mirip dengan mengubah harga komoditas di dalam di beberapa toko atau pasar, mengubah bungkus di pasar atau toko yang lain, serta mengubah jumlah dan tipe promosi di pasar atau toko yang lainnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan bisa dilakukan di WhatsApp group. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.